warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna as-sidqa fi kulli ma naqul wal ikhlasa fi kulli ma na'mal. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk menggunakannya dalam taat kepadanya. Alhamdulillah nikmat-nikmat tersebut Allah berikan kepada kita, bisa kita gunakan untuk menghambakan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Allah masih perkenankan kita untuk bangun di pagi hari ini, bersegera menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, menyambut seruan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintah besar yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shallas subha fi jamaah." Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah, dia berada dalam asuransinya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, kalau kita punya asuransi, kendaraan kita punya asuransi, kesehatan kita punya asuransi, diri kita punya asuransi, kita tenang hidupnya. Apapun yang terjadi, tertabrak mobil misalnya atau lecet, kita tenang. Kenapa? Bisa klaim kemudian diperbaiki. Bahkan kalau rusaknya parah pun diganti dengan yang baru. Itu asuransi manusia yang kadang-kadang udah capek kita nabung, kita udah berikan jaminan-jaminan kehidupan kita, jaminan hari tua kita, jaminan untuk anak-anak kita, yang nanti kita kira waktu besar bisa kita ambil, rupanya apa? Dikorupsi. Rupanya apa? Capek puluhan tahun kita nabung, rupanya nggak bisa diambil. Stres, kecewa, puluhan tahun sudah nabung, rupanya nggak bisa diambil. Jaminan manusia. Tapi jaminan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalau sholat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, dia dalam jaminan Allah, fallahu khairun hafizah, dan Allah lah sebaik-baik penjaga, Allah lah sebaik-baik penjamin bagi kita manusia. Maka jemaah dirahmati Allah, beruntung, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Allah masih perkenankan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang dengannya kita mendapatkan jaminan daripada Allah untuk kebaikan di pagi hari ini. Bahkan di lanjutan hadisnya disebutkan apa? Fala yatlubannakumullahu bisyai'in fayakubbahu fi nari jahannam, fi zimmatihi fayakubbahu fi nari jahannam. Jangan kalian bermain-main dengan orang yang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian berbuat zalim kepada mereka, kalau kalian berbuat buruk kepada orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti orang-orang tersebut didapat sama Allah, langsung diseret masuk ke dalam neraka. Ada orang-orang yang berbuat zalim, tapi masih mikir, ketika dia ingin mencuri rumah seseorang atau berbuat zalim kepada seseorang, dicek dulu dia sholat subuh jamaah enggak.
karena takut kalau dia mengganggu orang-orang yang dalam jaminan Allah, dia mendapatkan keburukan hidup. Maka jemaah dirahmati Allah, bersyukur, alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Salat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa memperjuangkan agama ini, membawa kita umatnya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat mulia ini, di rumah Allah ini, untuk sama-sama kita melihat diri kita sendiri, untuk sama-sama kita menilai diri kita sendiri. Bukan bertambah ilmu kita makin pintar menilai orang, bukan, tapi kita bertambah ilmu makin tahu bagaimana ibadah, bagaimana ketaatan, bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Lebih banyak untuk mengevaluasi diri. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi enggak bertambah dekat kepada Allah, bertambah ilmunya tapi enggak bertambah takut kepada Allah, bertambah ilmunya bertambah sombong, maka hakikatnya orang tersebut itu bukan bertambah nikmat daripada Allah, tapi hakikatnya dia bertambah jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bertambah ilmu, menuntut ilmu, tujuannya apa? Memperbaiki diri kita sendiri. Mungkin bapak-bapak jamaah sekalian, kalau ada yang mau sholat bisa diberikan tempat. Nah, jangan supaya yang datang untuk melaksanakan sholat bisa melaksanakan sholat dengan baik. Jamaah dirahmati Allah, adapun judul yang diberikan, diamanahkan kepada saya pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita bisa menjadi pribadi mukmin yang bisa menebarkan manfaat. Minimal kalau memang tidak bisa menebarkan manfaat, maka jangan kita menghujat orang-orang yang berbuat baik atau menebarkan manfaat. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan orang beriman ini seperti apa. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, didokumentasikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada pada genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna mathalal mu'min lakamathalin nahlah. Perumpamaan orang yang beriman itu sungguh seperti lebah. Bagaimana keadaan lebah? Akalat tayyiba, dia makan sesuatu yang baik. Wa wada'at tayyiba, dia pun menghasilkan, mengeluarkan sesuatu yang baik. Wa idza waqa'at, kalau lebah ini berada di ranting pohon atau di bunga-bunga, apa yang dilakukan lebah? Falam tuksir walam tufsid. Lebah ini falam taksir walam tufsid. Lebah ini enggak berbuat keburukan, tidak mematahkan dahan pohon tadi, tidak merusak bunga yang dimana di situ dia berhinggap. Ini keadaan orang beriman. Orang beriman itu sesuai dengan kalimatnya dari kata amanah, yaitu salah satu maknanya adalah aman. Dia senantiasa menghadirkan keamanan, dia senantiasa menghadirkan ketentraman, dia senantiasa menghadirkan betul-betul kedamaian. Iman. Begitu juga Islam, Muslim, dia senantiasa menyelamatkan, menghadirkan keselamatan, bukan hanya kepada dirinya sendiri. Dia menghadirkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, keamanan itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Begitu juga kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu orang beriman. Dia senantiasa memberikan manfaat kepada orang-orang. Al-mu'min aina wudi'a nafi'. Orang beriman itu di mana saja dia ditempatkan. Di mana saja dia ditempatkan, apapun profesinya, dia senantiasa memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Ini ciri utama orang beriman.
Makanya kalau kita lihat kehidupan lebah, yang mana baginda Rasulullah SAW mengumpamakan orang beriman dengan lebah. Coba kita lihat lebah. Akalat tayyiba, disebutkan oleh Rasulullah. Lebah ini walaupun kecil, kalau dibandingkan dengan hewan-hewan yang terbang yang lainnya, burung-burung yang lainnya, lebah ini sangat kecil. Tapi walaupun kecil, dia sangat memberikan manfaat kepada orang-orang. Bahkan namanya pun didokumentasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wa auha rabbuka ilan nahli. Allah memberikan wahyu, memberitahukan, memberikan ilham kepada lebah. Supaya apa? Menjadikan gunung-gunung tempat tinggal, menjadikan pepohonan tempat tinggal. Allah juga perintahkan lebah untuk mencari makanan daripada apa yang dimunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehidupan lebah, hayyinan layyina. Betul-betul lebah ini enggak memberikan kerugian kepada orang-orang. Bahkan keluar daripada perut daripada lebah ini syaraban mukhtalifan alwanuh, keluar yaitu minuman yang berbagai macam warnanya, yang disebutkan oleh Allah di dalamnya ada syifa, yaitu kesembuhan berupa madu, yang semua orang sekarang berlomba-lomba, bahkan banyak yang menjadi kaya gara-gara menjual hasil daripada lebah. Ini lebah betul-betul memberikan manfaat kepada orang-orang, enggak pernah mengganggu orang-orang. Ini lebah. Biasanya yang diganggu lebah karena dia ganggu duluan, itu lebah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman selalu memberikan kemanfaatan kepada orang-orang. Dan ini pun tujuan kita utama diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia adalah kecuali untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Apa makna ibadah? Ibadah ini bukan hanya zikir saja, bukan hanya baca Quran saja, bukan hanya sholat saja. Ibadah itu luas. Ada ibadah mahdhah yang hubungannya kita langsung dengan Allah, ada ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah sosial. Kita gotong royong, ibadah. Memudahkan orang lain berbuat kebaikan, ibadah. Kita berkumpul silaturahmi, ibadah. Mengajak orang lain kepada kebaikan, ibadah. Kemudian mencegah orang lain daripada kemungkaran, juga ibadah. Itu semuanya adalah ibadah. Maka jemaah dirahmati Allah, orang beriman senantiasa memberikan kemanfaatan, senantiasa memberikan rasa aman, rasa tenang kepada orang-orang. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman sangat tahu kehidupannya itu cuma sekali di dunia ini, enggak ada kehidupan kedua kalinya. Maka mereka betul-betul memanfaatkan kehidupan tersebut untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang-orang. Ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah wa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai Allah? Dan amalan apa yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban baginda Rasulullah? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang-orang. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya amalan yang banyak memberikan manfaat kepada orang-orang. Apa amalan tersebut? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Engkau bisa membahagiakan seorang muslim, itu amalan yang paling disukai oleh Allah. Au takshifu anhu kurbah, atau dengan perbuatanmu, dengan amalanmu engkau bisa meringankan beban-beban orang beriman. Au taqdi anhu dainan, atau dengan amalanmu tersebut engkau bisa meringankan beban hutang yang sedang membebani saudaramu. Au tatrudu anhu ju'an, atau dengan amalan tersebut engkau bisa menghilangkan rasa lapar yang sedang dirasakan oleh saudaramu orang beriman. Itu amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menebarkan manfaat kepada sekitar. Bahkan Rasulullah SAW melanjutkan dengan sesuatu yang Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Li'an amshiya ma'a akhi fi hajah. Sungguh aku keluar menunaikan hajat-hajat saudaraku
mereka yang punya hajat itu ditunaikan hajatnya oleh Rasulullah. Rasulullah tunaikan satu-satu. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kita kalau ke Masjid Nabawi, bisa masuk ke Masjid Nabawi apalagi ke Raudhah, nggak mau keluar kita, nggak mau keluar itu, karena momen tersebut momen langka, mustajab doanya. Tapi apa kata Rasulullah? Menunaikan hajat-hajat saudaraku lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada iktikaf di masjid ini selama sebulan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meringankan beban orang lain, memudahkan orang lain, membahagiakan orang lain, menghilangkan rasa lapar yang sedang dirasakan orang lain, itu merupakan amalan-amalan yang betul-betul sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul memberikan pahala yang besar kepada mereka yang mengamalkannya. Bahkan pernah suatu ketika, hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat, di antara yang membersamai Rasulullah adalah Khalifah Umar ibnul Khattab, itu sahabat Rasulullah, sahabat besar Rasulullah. Apa yang terjadi? Marru bi janazah, tiba-tiba lewat jenazah. Maka sebagaimana biasanya lewat jenazah, ada orang yang mengiringi jenazah. Ketika melihat keadaan orang yang mengiringi jenazah, Rasulullah mendengar kata-kata. Apa kata-kata yang didengar oleh Rasulullah? Fa'athnau alaihi khairan. Orang-orang yang mengiringi jenazah tadi itu memuji-muji jenazah tersebut. Betul-betul merasa kehilangan daripada kepergian orang yang meninggal tadi, yang mereka iring tersebut. Mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan. Kemudian ketika melihat pemandangan tersebut, Rasulullah mengatakan sampai 3 kali di dalam riwayat Imam Muslim, wajabat, wajabat, wajabat. Kemudian gak berapa lama kemudian lewat jenazah yang lain, dan ada juga yang mengiringi jenazah tersebut. Memang fardu kifayah, ada yang ikut-ikut bersama jenazah untuk menguburkan jenazah tersebut. Maka ketika itu apa yang terjadi? Rasulullah melihat pemandangan yang berbalik daripada pemandangan yang pertama. Kalau yang pertama orang-orang memuji jenazah tersebut, yang kedua ini apa? Fa'athnau alaihi syarran. Maka orang-orang menyebutkan, betul-betul menyebutkan keburukan-keburukan jenazah tadi. Karena apa? Ketika dia hidup nggak pernah memberikan manfaat. Bukan hanya nggak memberikan manfaat, tapi bukan menjadi orang yang memberikan rasa aman kepada orang-orang. Hidupnya hanya melampiaskan syahwat, hidupnya hanya melampiaskan nafsunya, hidupnya merugikan orang-orang banyak. Mungkin ketika dia hidup orang nggak berani ngomong, karena mungkin dia yang ditakutin. Ketika dia hidup orang nggak berani apa-apa, tapi mereka betul-betul menahan dirinya. Ketika meninggal keluar semuanya kata-kata yang ingin disampaikan. Melihat pemandangan tersebut, apa yang terjadi? Rasulullah menyebutkan wajabat, wajabat, wajabat. 3 kali Rasulullah SAW sebutkan. Sayyidina Umar yang membersamai Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, apa makna wajabat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah? Jenazah pertama dia tahu untuk apa dia hidup. Dia betul-betul mendebarkan banyak kebaikan. Enggak mungkin orang puji kepada seseorang betul-betul tulus pujiannya bisa dilihat daripada keadaan ketika itu tanpa amalan baik yang dikerjakan oleh jenazah tadi, nggak mungkin. Pasti ketika hidupnya dia banyak menebarkan manfaat, dia banyak menebarkan kebaikan-kebaikan, kehadirannya betul-betul menyelesaikan masalah orang-orang. Minimal dia tidak berbuat buruk kepada orang. Ini minimal kan? Maka orang-orang memujinya. Maka di dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, ayyuma rajulin, tidaklah ada orang atau laki-laki yang meninggal, fasyahidalahu arba'ah bi khair, kemudian ada 4 orang bersaksi dia itu adalah orang baik. Ini bukan dikondisikan persaksiannya, tapi betul-betul memuji, betul-betul dengan tulus. Dia memuji 4 orang daripada kaum muslimin, kecuali dimasukkan ke dalam surga. 3 orang wahai Rasulullah? Ya, 3 orang juga. 2 orang? Ya, 2 orang juga bisa dimasukkan ke dalam surga, tapi bukan dikondisikan.
Ketika itu Rasulullah ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, apa makna kalimat wajabat tersebut? Rasulullah menyebutkan, itu orang betul-betul mendebarkan manfaat. Dia mendebarkan kebaikan, tahu tujuan hidupnya itu untuk apa. Sehingga kalau orang-orang merasakan kebaikannya, dia lebih layak untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah. Maka dia wajib masuk surga. Golongan yang kedua, yaitu ketika hidupnya merugikan orang banyak, betul-betul membuat rasa ketakutan di tengah-tengah masyarakat, betul-betul merugikan orang banyak, berbuat zalim sana sini, kemudian orang-orang pun menyebutkan bagaimana keadaan dia hidupnya dengan keadaan yang disaksikan oleh Rasulullah, maka wajib baginya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita cuma sekali di dunia ini, berusahalah dengan sebaik mungkin untuk menjadi orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain menyebutkan bahwasanya kita menebarkan manfaat kepada orang-orang itu macam-macam bisa kita lakukan. Enggak perlu harus menjadi ustadz dulu untuk bisa menebarkan kebaikan. Enggak perlu harus menjadi orang alim dulu untuk menyebarkan kebaikan. Enggak perlu harus menjadi orang kaya dulu untuk menebarkan kebaikan. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, "Al-imanu billah." Amalan paling afdal itu adalah beriman kepada Allah. Enggak ada amalan yang melebihi iman kepada Allah. Tsummal jihad fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Itu amalan yang paling afdal. Kemudian ditanya lagi oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ini tujuannya bukan untuk tanya-tanya saja, tapi sahabat bertanya kepada Rasulullah untuk diamalkan. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ayyu riqabi afdal?" Wahai Rasulullah, kalau saya membebaskan budak, maka budak yang bagaimana yang paling afdal untuk dibebaskan? Apa jawaban Rasulullah? Yang paling berharga menurut pemiliknya, wa aktsaruha samanan. Yang paling bernilai menurut pemiliknya, yang paling berharga menurut pemiliknya, dan yang paling mahal harganya. Itu budak yang paling afdal untuk dibebaskan. Kemudian Abu Dzar bertanya, kalau saya nggak sanggup wahai Rasulullah, nggak sanggup untuk memerdekakan budak, karena memang butuh finansial yang besar untuk bisa memerdekakan budak. Abu Bakar saja ketika membebaskan Bilal bin Rabah itu 9 uqiyah emas. 9 uqiyah ini berapa banyak? Satu uqiyah itu hampir 10 mayam. 9 uqiyah hampir 90 mayam. Itu Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah. Tapi ketika dibebaskan Bilal bin Rabah ini bagaimana kuatnya imannya Abu Bakar? Bilal bin Rabah ketika dibebaskan datang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, engkau bebaskan saya supaya saya kerja sama kamu, ataupun kamu bebaskan saya supaya saya bebas beribadah kepada Allah?" Apa jawaban Abu Bakar? "Saya bebaskan kamu bukan untuk kerja sama saya, tapi saya bebaskan kamu untuk kamu bisa menghambakan diri kamu kepada Allah." Bayangkan, kita aja menantu ketika ditanya berapa mayam, 90 mayam, kita mikir-mikir. Ini dibebaskan orang untuk bebas sendiri beribadah kepada Allah, nggak perlu taat, nggak perlu patuh, nggak perlu bekerja untuk dirinya. Itu karena Allah hampir 90 mayam dikeluarkan. Ini bagaimana para sahabat betul-betul tahu untuk apa dia hidup. Maka membebaskan budak itu bukan perkara ringan. Maka Abu Dzar Al-Ghifari ketika bertanya kepada Rasulullah, "Kalau saya nggak mampu bagaimana wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, apa Rasulullah lakukan? Rasulullah mengatakan, kalau kamu nggak mampu maka bantu orang-orang, tu'inu sani'an au tasna'u li akhra. Kalau orang nggak punya keterampilan, kamu ajari dia sehingga mereka punya skill, punya keterampilan. Kalau mereka nggak punya apa-apa, kamu ajarkan dia sesuatu sehingga mereka punya modal untuk bisa berbuat baik atau membantu kehidupan dirinya. Abu Dzar tanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau saya nggak punya skill apa-apa, nggak punya apa-apa untuk bisa membantu orang, bagaimana?" Ini Rasulullah, setiap orang yang datang kepada beliau berharap sesuatu kepada beliau, keluar nggak pernah mengecewakan. Maka Rasulullah mengatakan apa? "Takuffu syarraka 'anin nas fa innahu sadaqatun laka 'ala nafsik."
Kalau kamu nggak bisa buat apa-apa kepada orang, maka minimal apa? Tahan kejahatanmu kepada orang-orang. Jangan buat jahat kepada orang-orang. Jangan merugikan orang-orang. Jangan menzalimi orang-orang. Takuffu syarraka 'anin nas. Keburukanmu tahan daripada manusia. Jangan berbuat buruk kepada manusia. Fa innahu shadaqatun laka 'ala nafsik. Karena sesungguhnya kamu nggak berbuat buruk kepada orang-orang, itu merupakan sedekah dari dirimu untuk dirimu. Kita kadang-kadang ada orang buat baik, kita nggak bisa buat baik, jangan kita buat buruk kepada orang yang buat baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kalian betul-betul mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah kalian berkata baik, menebarkan manfaat dengan lisan. Tapi kalau enggak mampu, jangan menghina dengan lisan kalian, jangan merendahkan dengan lisan kalian, jangan mencaci orang dengan lisan kalian, jangan menjatuhkan orang dengan lisan kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Takuffu syarraka, tahan kejahatanmu. Yaitu bagaimana? Liyasmut, tahan mulut kalian, tahan lidah kalian, diam. Ini supaya kita enggak menebarkan energi negatif kepada orang-orang. Maka jangan terlalu latah di zaman sekarang. Kadang-kadang ada kita lihat orang betul-betul kalem, tapi jempolnya main terus, komentar sana sini, tapi ketika duduk nggak pernah ngomong, tapi semuanya dikomentari. Kalau di zaman Rasulullah orang hanya menjaga lisan, tapi di zaman sekarang tambah lagi, jaga lisan plus jaga dua jari ini, jaga jempol. Banyak orang yang diam tapi tangannya bermain. Apalagi sekarang zaman fitnah, yang Masya Allah, jangan terlalu cepat. Berapa banyak komentar-komentar buruk kepada orang-orang, rupanya terbukti yang dilakukan bukan keburukan. Rupanya orang tersebut terbebas daripada keburukan. Banyak orang yang udah hancur keluarganya, udah hancur karirnya dan lain sebagainya, gara-gara komen orang lain, rupanya terbukti dia nggak bersalah, dia korban. Tapi kita udah macam-macam mengomentari orang tersebut. Maka jaga lisan. Rasulullah menyebutkan, ini paling banyak yang merugikan orang-orang, paling banyak perkara yang dilakukan oleh seseorang dalam merugikan orang banyak, itu adalah perkara lisan nih yang paling banyak. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, yaitu apa? Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang mampu memberikan jaminan kepada saya, lisannya antara dua lihyaihi, kumis sama jenggotnya, itu mulutnya. Kalau kalian mampu memberikan jaminan kepada saya dengan lidah kalian, enggak berbuat buruk dengan lidah kalian, wa ma baina fakhidaihi, dan antara dua paha kalian berikan jaminan untuk tidak berbuat buruk daripada dua hal ini, atman lahul jannah, aku jamin kalian masuk surga. Ini lidah sama kemaluan. Ini paling banyak keburukan-keburukan yang dilakukan, apalagi sekarang di zaman fitnah. Maka jaga itu. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan apa? Perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, perkara inilah al-famu wal faraj, yaitu mulut dan kemaluan. Itu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Jaga baik-baik. Kalau nggak bisa memberikan manfaat, jangan komentar buruk kepada orang-orang. Kita jangan terlalu cepat senter orang, tapi sendiri nggak pernah kita lihat. Kita pinter betul menilai orang lain. Dia nggak ikhlas, dia tuh sombong, dia tuh nggak betul nih. Apa nih jamaah nih? Ini kayak gini. Apa ini? Kita senter orang terus. Padahal kita dapat ilmu itu bukan untuk senter orang, tapi untuk apa? Untuk diri kita sendiri dulu. Itu tujuan kita menambah keilmuan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, maka minimal jangan berbuat buruk kepada orang-orang. Itu seperti lebah tadi. Lebah akalat thayyibah, yang dimakan sama lebah bukan sesuatu yang busuk. Yang dimakan sama lebah itu yang baik-baik. Yang baik-baik dimakan sama lebah. Hinggap di bunga ini, hinggap di bunga ini, hinggap di bunga ini. Sesuatu yang baik dimakan sama lebah. Wa wada'at thayyibah, yang dikeluarkan oleh lebah itu betul-betul baik, yaitu apa? Madu. Itu yang dikeluarkan oleh lebah.
Makanya Rasulullah mengatakan apa? La takun imma'atan. Jangan kalian jadi orang yang ikut-ikutan. Bagaimana orang yang ikut-ikutan? Rasulullah menyebutkan, takulun, kalian akan mengatakan, in ahsanan nas ahsanna. Kalau manusia berbuat baik, saya akan berbuat baik. Wa in zalamu zalamna. Tapi kalau manusia ini, orang-orang ini buat zalim, saya akan balas kezalimannya. Atau di dalam yang lainnya itu bagaimana? Kalau manusia baik, kalau orang-orang baik, saya akan buat baik. Kalau mereka jahat, saya akan jahat. Jangan seperti itu, kata Rasulullah. Islam nggak ngajarin seperti itu. Tapi bagaimana? Kalau manusia baik, maka buatlah kamu kebaikan. Kalau mereka berbuat buruk, maka baiklah kamu. Itu yang diajarkan oleh Islam. Makanya Rasulullah nggak pernah membalas cacian dengan cacian, nggak. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun, dalam keadaan perang ini banyak sahabat yang meninggal, banyak yang jadi janda, banyak yang jadi yatim. Dalam perang ini banyak sahabat yang terluka. Datang sahabat lain kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, laknat mereka, doakan keburukan kepada mereka. Ya Allah, ya Rasulullah meminta agar Rasulullah mengeluarkan doa-doa untuk keburukan orang-orang yang telah membunuh kaum muslimin dalam peperangan. Apa kata Rasulullah? Ma bu'ithtu la'anan wala sabbaba, innama bu'ithtu rahmatan lil alamin. Saya diutus bukan untuk melaknat, saya diutus bukan untuk mencaci, tapi saya diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya kepada manusia saja, ke seluruh alam. Maka kalau cacian kita balas dengan caci, untuk apa jauh-jauh sekolah? Orang nggak sekolah pun bisa jadi beu, balas cacian dengan cacian. Dia bilang A, kita bilang A juga. Dia bilang B, kita bilang B juga. Untuk apa jauh-jauh sekolah? Orang nggak sekolah pun bisa membalas cacian dengan cacian. Tapi karena kita udah sekolah, keburukan yang diberikan balas dengan kebaikan. Itu tanda orang udah sekolah. Yaitu apa? Udah tahu, udah belajar. Maka kalau cuman membalas, makanya Rasulullah menyebutkan apa? Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat tuh bukan orang yang mampu mengalahkan orang banyak, bukan. Tapi orang yang kuat itu bagaimana? Orang yang mampu menahan amarahnya ketika lagi marah. Maknanya apa? Kalau orang marah, kita marah, semua orang bisa. Anak umur 2 tahun pun bisa marah. Itu bukan orang kuat, orang lemah. Sikit-sikit lampiaskan, sikit-sikit lampiaskan. Itu lemah, nggak bisa tahan. Untuk dirinya sendiri nggak bisa tahan. Tapi orang kuat bagaimana, kata Rasulullah? Kalau dia mampu menahan dirinya daripada amarah, itu baru kuat. Untuk sendiri dia bisa tahan. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan ikut-ikutan. Kalau orang baik, kita baik, bagus. Tapi kalau orang buruk, jangan kita ikut-ikut menjadi orang buruk. Kalau istilah orang Aceh, Pak, memang kata-katanya kasar sedikit, pungokah pungok kedok. Itu biasanya yang orang bilang. Tapi walaupun kata-kata itu memang nggak layak untuk dibicarakan, tapi memang menjadi budaya biasanya. Menjadi budaya. Kalau dia jahat, saya lebih bisa menjadi jahat. Kalau dia baik, saya bisa. Bukan. Islam baik, kita diperintahkan baik. Orang jahat, kita diperintahkan untuk tetap baik. Wattinu anfusakum. Tetapkanlah diri kalian, jangan berubah. Jangan didikte sama keadaan. Jangan didikte sama orang-orang. Kita yang patut mendikte kita cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuatkan diri kalian. Seperti lebah tadi. Yaitu bagaimana? Ambil yang baik, kemudian keluarkan juga yang baik. Ciri orang beriman dalam Al-Quran apa? Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang beriman ini mungkin banyak yang didengar, tapi yang dia ikuti apa? Yang terbaik. Yattabi'una ahsana. Itu orang yang beriman. Bukan ketika semuanya didapat, semuanya diikuti. Enggak. Yang baik-baik diikuti. Ini orang beriman. Betul-betul seperti lebah tadi. Kemudian lebah itu kalau hinggap di dahan pohon tadi bagaimana? Nggak pernah merugikan pohon-pohon atau bunga-bunga yang didatangi oleh lebah. Bahkan kehadirannya pun dinantikan oleh banyak bunga. Ini lebah. Maka jadilah kita orang-orang yang betul-betul bisa dinantikan oleh orang-orang banyak karena kebaikan yang kita lakukan kepada mereka. Dan cara berbuat kebaikan di dalam hadis Abu Dzar tadi yang bertanya, kalau saya nggak mampu wahai Rasulullah, kalau saya nggak mampu wahai Rasulullah, ini menunjukkan bahwa nggak ada orang yang nggak bisa berbuat baik. Nggak ada orang yang nggak bisa berbuat baik. Jangan tunggu jadi kaya dulu sebagaimana kita sebutkan untuk bisa berbuat baik. Keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita punya kemampuan untuk berbuat baik. Punya kemampuan.
Ketika Rasulullah didatangi oleh orang-orang fakir dari golongan muhajirin, datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka adukan? Zahaba ahlud dusur bil ujur, wahai Rasulullah, ini orang-orang kaya udah melampaui kami daripada amalan ibadah yang bisa mereka lakukan. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi wahai Rasulullah, mereka bisa bersedekah wahai Rasulullah dengan kelebihan harta. Kami, Allah jadikan kehidupan kami seperti ini, kami nggak bisa bersedekah. Itu yang dikhawatirkan oleh para sahabat yang fakir di zaman dulu. Bukan kenapa mereka kaya saya miskin, saya nggak bisa jalan-jalan. Kenapa mereka kaya saya miskin, saya nggak bisa. Yang paling mereka khawatirkan, mereka bisa bersedekah, kami nggak bisa bersedekah wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah memberitahukan bahwasanya kebaikan bersedekah itu bukan hanya pada harta saja. Rasulullah menyebutkan, kalian bertasbih itu juga baik, itu sedekah. Kalian tahlil itu baik, itu juga sedekah. Kalian tahmid itu baik, itu juga sedekah. Itu semuanya merupakan kebaikan-kebaikan. Bahkan mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kebungkaran, itu juga merupakan sedekah, kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara baik itu adalah sedekah. Rasulullah ajarkan, siapa daripada kita yang nggak bisa berbuat baik kepada orang? Senyum saja menghadirkan rasa senang kepada orang beriman, nggak mesti dengan kekayaan, nggak mesti dengan jabatan, nggak mesti dengan kedudukan, nggak mesti dengan kelebihan-kelebihan, tapi berbuat baik kepada orang-orang dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita mudah berbuat baik. Maka orang yang alim berbuat baiklah dengan ilmunya, kasih zakat ilmunya. Orang yang punya harta, kasih zakat hartanya. Orang yang pinter, misalnya arsitek, dengan gambarnya dia sedekah kepada kaum muslimin, dia berbuat baik. Oh, buat masjid digambar gratis misalnya. Oh, dokter yang punya keahlian dalam mengobati penyakit, mungkin dalam sebulan sehari saja dia bersedekah, berbuat baik kepada orang, siapa saja yang datang gratis. Obat beli sendiri boleh juga, gratis. Orang yang punya kemampuan berbuat baik. Kalau setiap orang melakukan hal demikian, oh betul-betul muslim ini tenang. Kalau setiap orang tahu zakat apa yang mesti dikeluarkannya, seorang alim dengan ilmunya dia ajarkan secara percuma, seorang macam-macam mengeluarkan zakatnya tersebut, tenang hidup kita. Tapi karena tujuan utamanya ini gara-gara syahwat, gara-gara nafsu, lupa, maka seperti itulah keadaan kita. Maka kita tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita kepada jalan-jalan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah tidak menjadikan diri kita orang-orang yang merugikan orang lain. Minimal zaman sekarang nggak banyak sholat sunnah, nggak banyak puasa sunnah, nggak ini, minimal nggak buat jahat kepada orang lain, itu udah dikatakan baik di zaman sekarang. Mungkin zaman dulu berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan sunnah, baik itu. Tapi zaman sekarang mungkin jarang kita lihat. Untuk enggak berbuat buruk kepada orang lain, itu merupakan sudah berbuat baik kepada diri sendiri minimal. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah muslim seperti lebah tadi. Semua baik daripada lebah ini. Dalam perumpamaan lain, Rasulullah menjadikan muslim ini seperti pohon kurma yang betul-betul kuat akarnya, betul-betul enggak runtuh dahannya atau daun-daunnya, enggak merugikan orang lain. Itu seperti kurma. Maka jadilah kita orang beriman yang senantiasa menebarkan manfaat kepada orang lain. Kalau enggak mampu, jangan merugikan orang lain, jangan berbuat buruk kepada orang-orang yang sudah berbuat baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku yang salah, saya mohon perbanyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Sallallahu alaihi
ولي